Begitu tiba di kediamannya, Gunadi langsung meminta Javin untuk ikut dengannya ke ruang kerja miliknya. Chintami tidak ikut bergabung. Dia tahu jika pembicaraan antara Javin dan suaminya akan melibatkan hal yang sebaiknya tidak perlu dia dengarkan sebagai seorang wanita. Jadi bagaimana hasil penyelidikanmu tentang wanita yang bernama Thalia itu? Tanya Gunadi kepada Javin begitu mereka berdua tiba di ruang kerja Gunadi. Javin mengeluarkan sebuah map berwarna coklat dari dalam tasnya, dia lalu menyerahkan map itu kepada Gunadi. Tuan besar, map ini berisi data dan juga screenshot video yang diambil bawahanku dari CCTV yang berada di sekolah Kelvin. Sepertinya wanita bernama Thalia itu sudah berulang kali mencoba membuli Kelvin. Yang mengejutkan, dia tidak hanya melakukan tindakan itu kepada Kelvin, namun dia melakukan hal serupa kepada beberapa siswa penerima beasiswa yang juga memiliki latar belakang seperti Kelvin, jelas Javin. Seperti Kelvin. Apakah maksudmu tidak memiliki orang tua yang lengkap? Tanya Gunadi. Iya tuan, kebanyakan korban dari tindakan bullying yang dilakukan Thalia adalah anak-anak yang tidak memiliki orang tua lengkap dan anak-anak yang mempunyai kondisi ekonomi yang sulit, jawab Javin. Hah? Wanita brengsek itu benar-benar berani berbuat onar di yayasan milik istriku. Bagaimana dengan Dani, apakah dia tidak mengetahui perbuatan wanita ini? Tanya Gunadi. Sayang sekali, Dani juga terlibat dengan hal ini. Mungkin Tuan Besar bisa melihat beberapa foto yang berada di dalam map itu, jawab Javin sambil menunjuk map coklat yang berada di atas meja Gunadi. Gunadi mengangguk pelan, dia lalu membuka map coklat yang dibawa Javin. Begitu melihat isi map itu, mata Gunadi langsung membelalak. Dia tidak percaya jika Dani yang merupakan putra mendiang sahabatnya tega melakukan tindakan tak bermoral di sekolah. Foto-foto yang dilampirkan Javin adalah foto di mana Dani dengan berani mencium Thalia di saat suasana sekolah sedang sepi. Hah? Aku harus memberi mereka pelajaran. Berani-beraninya mereka melakukan ini di yayasan, murka Gunadi. Setelah mengatakan itu, Gunadi tampak menghela nafasnya. Dia tidak menyangka jika Dani yang dia kenal baik dan sopan, berani melakukan tindakan tak bermoral di sekolah yang dia dan istrinya dirikan. Tuan Besar, coba Anda buka lembaran berikutnya, ucap Javin sambil menunjuk map yang sedang berada di tangan Gunadi. Gunadi kembali mengangguk. Begitu dia melihat isi lembaran berikutnya, dia tidak lagi bisa menahan kekecewaannya kepada Dani. Lembaran berikutnya berisi laporan penggunaan dana sekolah. Di lembaran itu tertera beberapa pengeluaran yang tidak jelas, bahkan beberapa temuan mengarah jika Thalia memotong beasiswa yang menjadi hak beberapa siswa teladan dan juga siswa kurang mampu di sekolah itu. Gunadi meletakkan telapak tangannya di dahinya sendiri, dia memijat pelan dahinya, dan berkata, "Hah? Apakah Dani juga ikut menikmati uang itu?" Tidak tuan, menurut penyelidikan para bawahanku, Dani tidak pernah mengambil uang yang bukan haknya. Hanya saja, dia terkesan menutup mata dan tidak peduli dengan tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Thalia, terang Javin. Gunadi kembali menghela nafasnya, Javin, kabari Ivan tentang informasi ini. Aku yakin dia juga sudah menunggu kabar ini darimu, perintah Gunadi ke Javin. Siap Tuan Besar, jawab Javin singkat. Di sekolah Kelvin, beberapa pria yang merupakan ayah dari teman-teman Kelvin mulai memasuki ruangan kelas Kelvin. Kursi para ayah disusun secara berjarak tepat di depan Kelvin dan teman-temannya yang sedang bersiap untuk menyanyi. Nabila yang juga mengambil tempat duduk menjadi satu-satunya wanita yang berada di antara para pria. Sejak Kelvin masih TK, ini adalah sekian kalinya Nabila harus menjadi sosok ayah di Hari Ayah Sedunia yang diselenggarakan setiap tanggal 19 Juni. Nabila menunduk risih saat beberapa ayah siswa yang duduk di dekatnya mulai memandangi wajahnya. Samar-samar terdengar suara para ibu-ibu siswa yang tidak menyukai dirinya,
sedang membicarakan Nabila yang disangka mereka sudah menjadi wanita simpanan. "Nabila, kamu tenang saja," kata seorang pria yang tiba-tiba duduk di kursi kosong yang berada tepat di sampingnya. Nabila menoleh ke arah suara itu, dia langsung tersenyum begitu melihat sosok pria itu sedang tersenyum kepadanya. "David," sapa Nabila sambil membalas senyuman David. "Aku benar-benar beruntung karena bisa tiba tepat waktu. Jika aku tidak datang di acara ini, aku yakin Ciara akan marah dan tidak mengajakku berbicara selama beberapa hari," ujar David sambil tertawa. Nabila ikut tertawa mendengar ucapan suami Nadine. Keberadaan David yang merupakan ayah Ciara sedikit mengurangi tekanan yang dia rasakan saat ini. Beberapa saat kemudian, Thalia akhirnya memasuki ruangan kelas Kelvin bersama Dani. Beberapa orang tua siswa saling menatap. Tak biasanya kepala sekolah hadir dalam acara seperti ini. Alasan kehadiran Dani hanya satu, untuk mencegah seseorang membuat keributan ketika Thalia sedang mempermalukan Nabila dan Kelvin. Semalam ketika Thalia sudah berada di apartemennya, Dani tiba-tiba datang berkunjung. Saat itulah Thalia mengajukan permintaan ini, di mana Dani diminta untuk menjaganya saat dia mempermalukan Nabila dan Kelvin di hadapan para orang tua siswa lainnya. Dani membuka acara dengan beberapa sambutan dan pidato pendek. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan mendengarkan nyanyian yang dibawakan para siswa untuk ayah mereka. Kelvin dan teman-temannya lalu mengambil setangkai bunga yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Akhirnya acara utama dimulai, momen di mana para siswa akan memberikan setangkai bunga yang berada di tangan mereka kepada para ayah mereka masing-masing yang sedang duduk di depan mereka. Di momen itu, para siswa juga akan mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada ayah mereka. Thalia yang sudah mempersiapkan momen ini langsung tersenyum sinis sambil melirik Nabila. Dia lalu mengambil mikrofon dan membuka map berwarna merah yang berada di atas mejanya. "Bapak Cahyo Subroto, SE dipersilahkan berdiri. Putra Anda Vino akan memberikan setangkai bunga sebagai bukti cintanya kepada Anda," ucap Thalia sambil tersenyum. Ayah Vino memiliki 2 perusahaan yang bergerak di bidang properti. "Semoga Vino nanti bisa mengikuti jejak ayahnya yang sukses," sambung Thalia menambahkan. Nabila, David, beserta para ayah siswa yang berada di ruangan itu sontak terkejut. Biasanya para siswa akan serentak memberikan bunga ke masing-masing ayah mereka, namun dari cara Thalia yang menyebut nama lengkap beserta gelar ayah siswa barusan, ditambah lagi usaha yang dimiliki ayah siswa tersebut, itu terkesan ingin memamerkan bisnis yang dimiliki ayah siswa itu kepada orang-orang yang hadir di tempat itu. Sementara itu, di bagian belakang kelas, kelompok ibu-ibu yang tidak menyukai Nabila tampak tersenyum lega. Mereka seakan mengapresiasi apa yang dilakukan Thalia untuk menjatuhkan Nabila. "Apa-apaan ini?" tanya Nadine ke Emma dengan wajah yang menekuk. Emma menggelengkan kepalanya. Dia yang pernah bekerja di dunia pendidikan merasa apa yang dilakukan Thalia sudah sangat bertolak belakang. David langsung mendengus kesal. Dia sudah mendengar cerita dari istri dan ibunya tentang kelakuan Thalia yang sangat membenci Kelvin dan Nabila. Dia sangat yakin jika Thalia memang sengaja menargetkan Nabila dan Kelvin di depan para orang tua siswa yang hadir. Para ayah yang hadir di ruangan itu ikut menunjukkan ekspresi wajah yang tidak nyaman. Mereka yang hampir semuanya adalah pengusaha merasa tindakan Thalia terlalu berlebihan. Cahyo Subroto yang baru saja disebutkan namanya langsung berdiri dari kursinya. Dia mengangkat tangannya dan melayangkan protes kepada Thalia. "Maaf Ibu Thalia, aku rasa Anda tidak perlu sampai sedetail itu," kata Cahyo. Beberapa ayah siswa lainnya juga berdiri dari kursinya. Mereka ikut memprotes cara Thalia yang terkesan ingin membandingkan prestasi mereka. Melihat para ayah siswa mengajukan protes, istri-istri mereka yang berada di bagian belakang kelas menjadi kesal.
Bukannya mendukung sikap suami mereka, ibu-ibu itu malah menyalahkan Nabila dengan menganggap jika Nabila telah memperdaya suami mereka dengan kecantikan yang dimiliki Nabila. Lihatlah para suami kita, mereka benar-benar terbius dengan kecantikan wanita simpanan itu sampai mereka rela membela wanita itu, ketus salah seorang ibu siswa yang juga membenci Nabila. Nadine yang sudah tidak tahan lagi berniat melabrak kelompok ibu-ibu itu, namun Emma menahannya dan memintanya bersabar agar tidak membuat masalah semakin besar. Jangan bertindak gegabah, kekerasan hanya akan membuat posisi Nabila semakin sulit, kata Emma yang terus menahan Nadine. Suasana ruangan itu semakin ramai. Thalia sudah bisa memprediksi hal ini. Dia melirik Dani yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Begitu mata mereka saling beradu, Thalia mengirim kode dengan mengedipkan matanya ke Dani, untuk meminta Dani menenangkan para orang tua siswa. Dani maju ke depan. Dia mengambil mikrofon yang sedang berada di tangan Thalia. Mohon maaf jika ada yang merasa keberatan dengan ini. Kami tidak bermaksud membandingkan prestasi dan kekayaan Anda. Alasan Ibu Thalia menyampaikan dengan detail seperti itu hanya satu, dia berharap para siswa akan semakin termotivasi begitu mendengar prestasi dan juga pencapaian ayah mereka. Untuk itu, aku harap Anda bisa duduk kembali untuk melanjutkan acara ini, terang Dani beralasan. Tak ada satupun dari para ayah siswa yang setuju dengan penjelasan tidak masuk akal Dani, namun tak ada yang berani melakukan protes. Satu persatu para ayah siswa kembali duduk di kursinya. Alasan mereka tidak lagi melanjutkan protes mereka, karena mereka tahu jika Dani dikenal memiliki hubungan yang baik dengan Gunadi Barata, pengusaha yang menjadi legenda karena berhasil memimpin puluhan perusahaan besar berskala internasional. Sebaiknya kita tidak mencari masalah dengan Dani. Aku tidak mau Tuan Gunadi tersinggung jika kita tetap melanjutkan protes ini, kata salah seorang ayah siswa kepada pria yang duduk di sampingnya. David yang sudah diminta oleh ibu dan istrinya untuk membela Nabila masih tidak bergeming. Hanya dia satu-satunya pria yang masih berdiri dan menatap tajam mata Dani. Nabila yang melihat itu segera menarik lengan baju ke meja David. Dia meminta David untuk kembali duduk di kursinya. David, duduklah, kata Nabila lembut. Nabila, tapi, tidak apa-apa, aku sudah biasa dengan perlakuan seperti ini. Mari kita lanjutkan acaranya biar semua ini bisa cepat selesai, ucap Nabila. David menghela nafasnya. Dia lalu menoleh ke arah Emma dan Nadine yang berada di belakang kelas. Sambil memandangi Emma dan Nadine, David terlihat mengangkat kedua bahunya. Dia seolah mengatakan kepada Emma dan Nadine jika dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu David duduk, suasana menjadi tenang. Thalia tersenyum, karena alasan inilah dia berusaha membujuk Dani untuk menghadiri acara ini. Thalia kembali menyebut nama ayah siswa lainnya. Kali ini dia tidak hanya menyebut nama ayah siswa lengkap dengan gelarnya, Thalia bahkan menyebut nama perusahaan yang dimiliki oleh ayah siswa itu. Dia benar-benar bertekad untuk mempermalukan Nabila di hadapan semua orang. Beberapa saat berlalu dengan cepat. Satu persatu siswa memberikan bunga kepada ayah mereka. Ibu-ibu yang sedang menunggu anak dan suami mereka tampak terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama berisi ibu-ibu yang membenci Nabila dan kelompok lainnya berisi ibu-ibu yang mendukung dan bersimpati kepada Nabila. Nama David beserta perusahaan yang dimiliki David baru saja disebut oleh Thalia. Ciara yang berdiri di samping Kelvin langsung tersenyum. Dia lalu menghampiri David dan memberikan setangkai bunga berwarna merah kepada ayahnya. Selamat Hari Ayah. Terima kasih karena ayah telah merawatku selama ini, kata Ciara sambil mencium pipi David. David tersenyum memandangi wajah putri kecilnya. Dia lalu memeluk dan balas mencium pipi Ciara. Tibalah giliran Kelvin. Dalam hati Thalia tertawa puas. Dia sengaja menyimpan Kelvin di bagian akhir.
Dia ingin semua orang melihat bagaimana tidak berdayanya Kelvin dan Nabila saat dipermalukan olehnya. Dan yang terakhir Kelvin Pratama. Ayahnya, ayahnya. Ujar Thalia yang seakan berpura-pura mencari sosok ayah Kelvin. Para ibu-ibu yang membenci Nabila tertawa puas, sementara ibu-ibu yang mendukung Nabila tampak memandangi Nabila dengan penuh iba. Nabila menunduk sedih. Hatinya bergetar, rasa sakit seakan menusuk jantungnya. Namun anehnya, begitu dia mengangkat wajahnya dan menatap putranya, dia mendapati wajah Kelvin masih tersenyum dan bersikap biasa saja. "Kelvin, kamu memang anak yang kuat," batin Nabila dengan mata berkaca-kaca. "Ayahnya," kata Thalia kembali. "Ivan Barata, Pah. D. lulusan terbaik Harvard University, baik di jenjang S1, S2, dan S3, penerus utama keluarga Barata dan sekarang menjabat sebagai CEO Barata Cipta Abadi, yang memiliki puluhan perusahaan jauh lebih besar dari para pengusaha yang berada di sini." Ivan yang baru saja tiba langsung memperkenalkan dirinya. Dia lalu menarik kursi kosong menuju tempat Nabila sambil merapikan dasinya yang sedikit berantakan karena harus berlari dari parkiran ke kelas Kelvin. "Permisi Tuan David," ucap Ivan sopan kepada David yang duduk di samping kursi Nabila. David yang ikut terperangah melihat kedatangan Ivan langsung tersenyum tatkala Ivan menyapanya dengan sopan. Dia menggeser kursinya dan memberikan tempatnya kepada Ivan. "Silahkan Tuan Ivan," jawab David sopan mempersilahkan Ivan meletakkan kursi yang dia bawa. "Terima kasih," ucap Ivan kepada David sambil memposisikan kursi kosong yang dia bawa tepat di samping Nabila. Ivan lalu duduk di samping Nabila yang sedang tercengang. Dia menyilangkan kakinya lalu merangkul pundak Nabila yang masih mematung melihat kedatangannya. "Maaf, aku tidak bisa menyebutkan satu persatu perusahaan yang aku pimpin. Aku kadang lupa dengan nama perusahaan itu," seru Ivan dengan gaya arogannya. "Oh satu lagi, aku adalah putra pemilik yayasan ini, dan juga calon suami wanita cantik ini," sambung Ivan sambil mengedipkan matanya ke Nabila.